Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ihsan. Hari ini kita akan melanjutkan tematik kita di buku 4D. Mari kita buka halaman 68. Ya, anak-anak, silakan kalian baca, lalu perhatikan Pak Ihsan untuk membaca teks tersebut. Judulnya, Hemat Kertas Selamatkan Dunia. Loh, kenapa ya? Kalau kita menghemat kertas akan menyelamatkan dunia. Nah, kita perhatikan dari teks berikut ini. Suatu hari, Fatih sedang mengerjakan tugas membuat pekerjaan rumah. Saat itu, ia ingin sekali bermain bola bersama teman-temannya di lapangan. Akan tetapi, ibu melarangnya untuk keluar rumah sebelum Fatih menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Fatih mengerjakan pekerjaan rumah dengan sikap terpaksa. Untuk menghibur diri, ia mencoret-coret bukunya dengan membuat gambar-gambar kartun. Fatih pun enggan menyelesaikan pekerjaan rumahnya itu dengan baik. Melihat hal tersebut, ayah Fatih menghampirinya. Ayah Fatih menjelaskan bahwa apa yang Fatih lakukan itu tidak baik. Fatih harus melaksanakan pekerjaannya tersebut dengan sepenuh hati. Mengenai tindakan Fatih yang mencoret-coret kertas, ayah Fatih menasehatinya bahwa buku sangatlah berharga, apalagi untuk seorang pelajar. Dengan buku, kita dapat mencatat segala pengetahuan. Apabila kita membuang-buang buku atau kertas, berarti kita ikut merusak lingkungan. Mengapa? Karena kertas berasal dari kayu yang diolah menjadi bubur kertas. Kemudian, bubur kertas ini ditambahkan kanji, tanah liat, atau bahan kimia lainnya sebagai perekat. Hasil olahan tersebut kemudian diolah menjadi lembaran kertas. Oleh karena itu, perilaku boros terhadap kertas dapat menyebabkan berkurangnya pepohonan di hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Akan tetapi, apabila kita memanfaatkan hutan tersebut tanpa melestarikannya kembali, maka keseimbangan alam akan terganggu. Pohon merupakan sumber oksigen yang paling besar. Jadi, apabila kita boros kertas, berarti kita ikut berperan dalam mengurangi ketersediaan oksigen. Perilaku menghemat kertas sangat terpuji karena bisa menyelamatkan dunia. Jadi anak-anak, kertas itu berasal dari pepohonan yang diolah. Kalau kita membuang-buang kertas dengan hal yang tidak penting, mencoret-coret, menyobek-nyobeknya, maka sama saja kita akan menghabiskan pepohonan. Nah, apabila pepohonan itu habis, maka hutan akan gundul. Apabila hutan itu gundul, maka akan terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global, seperti itu. Sedangkan kita tahu kalau pohon itu menghasilkan oksigen. Lalu, jika pohon itu habis, maka oksigen akan menipis. Otomatis kita akan kehabisan oksigen. Nah, kalau kita nggak bisa bernafas, oksigennya habis, berarti itu ancaman atau bencana untuk kita. Seperti itu. Jadi, hematlah kertas. Nah, sumber daya alam yang ada di alam selain pepohonan juga harus kita jaga. Contohnya misalnya listrik. Nah, listrik itu dibuatnya dari batu bara. Batu bara diolah menjadi listrik. Nah, kalian di rumah juga harus berhemat. Jangan sampai kalian boros listrik. Misalnya kalau sudah terang di pagi hari, matikan lampu.
ketika menonton TV. Kalau sudah selesai menonton TV, segera dimatikan TV-nya. Kipas atau AC kalau tidak perlu jangan dinyalakan. Nah, seperti itu. Itu termasuk menjaga atau berhemat dalam listrik. Nah, sumber daya alam yang dihematnya yaitu batu bara. Karena batu bara diolah menjadi listrik. Selanjutnya air. Seperti air, sumber daya alamnya air. Kalian harus hemat, jangan sering membuang air. Mandi dengan seperlunya airnya. Kalau kalian boros air, maka air bersih akan semakin berkurang. Nah, pastinya kalian tidak mau kan untuk makan, minum, dan mandi menggunakan air yang kotor. Pasti tidak sehat. Untuk karena itu, jangan boros dalam penggunaan air. Nah, selanjutnya minyak bumi. Nah, minyak bumi ini bermacam-macam. Ada bensin, ada minyak tanah, dan sebagainya. Nah, itu juga harus kalian hemat. Jangan sebentar-sebentar menggunakan kendaraan. Seperti itu. Jadi cara menghematnya gimana? Bisa menaiki sepeda kalau jaraknya dekat atau berjalan kaki seperti itu. Dan juga biasakan menggunakan angkutan umum. Nah, supaya tidak polusi. Jadi kendaraannya semakin sedikit yang kita gunakan. Kalau kendaraannya banyak, otomatis polusi udaranya semakin banyak. Asap-asap kendaraannya semakin banyak, udaranya menjadi tidak sehat. Nah, seperti itu. Untuk tugasnya, coba lihat halaman 69. Nah, di situ ada sumber daya alam dan alasannya harus berhemat. Tadi sudah Bapak sebutkan. Kalian tinggal tulis di sini misalnya hutan, nomor satunya, nomor duanya itu listrik, nomor 3-nya air, nomor 4-nya minyak bumi. Nah, bisa kalian cari alasan untuk berhematnya. Kenapa? Terus cara berhematnya seperti apa? Kalau kolomnya tidak muat, bisa di kertas selembar. Kalian tulis jawabannya, lalu taruh di halaman 69. Seperti itu, ya. Ingat, kertasnya jangan untuk mainan, jangan untuk mencoret-coret, tapi untuk belajar. Jadi, kalau kolomnya tidak muat, bisa menggunakan kertas selembar. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.